Makin indah oleh rohmu setiap hari, memancarkan kasih-Mu dalam seluruh hidupku. Jadikanku semakin indah oleh rohmu setiap hari, memuliakan nama-Mu dalam segala jalanku. Kau lembutkan hatiku setiap waktu dengan firman-Mu, dan Kau segarkan jiwaku tiap waktu dengan kasih-Mu. Kau lembutkan hatiku setiap waktu dengan firman-Mu, dan Kau segarkan jiwaku tiap waktu dengan kasih-Mu. Indah Rabbah. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Belenggu emosi. Tahukah kita kalau perasaan atau emosi setiap orang memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupannya? Kita pasti pernah mendengar istilah orang yang dikendalikan oleh emosi atau perasaannya, orang yang terbawa emosi, atau orang yang lepas kendali, orang yang mampu menguasai diri, dan lain sebagainya. Padahal bila kita berbicara tentang emosi, kita perlu menyadari bahwa hanya ada dua pilihan. Kita yang dikontrol oleh emosi, atau kita yang mengontrol emosi kita. Sewaktu kita memilih yang pertama, biasanya kepedihan dan kepahitan akan melanda hidup kita. Emosi yang tak terkendali pasti akan membelenggu kita dengan kemarahan, ketakutan, kebencian, kekerasan, hawa nafsu, kecemburuan, keraguan, dan sikap tidak mau mengampuni. Yang menyedihkan, sangat sedikit orang yang menyadari bahwa mereka sebenarnya telah diperbudak oleh perasaan-perasaan seperti itu. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, padahal bila emosi dapat kita lihat, maka akan terlihat ada banyak orang yang berjalan dalam barisan dengan beban besar di pundak mereka. Beban itu sangat menghimpit sehingga mereka frustrasi, kehilangan sukacita, kedamaian, dan kepuasan di dalam hidup mereka. Repotnya, bagaimanapun kita berusaha menolong mereka, mereka tetap lebih suka hidup di dalam ikatan emosi tersebut. Biasanya, setelah perasaan yang merusak mempengaruhi kepribadian mereka, barulah mereka menyadari
ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup mereka. Kita bisa melihat fakta ini ketika seseorang sedang marah dan mengamuk. Biasanya sulit sekali kita meredakan emosinya. Siapapun dilawan, dan ketika dia sudah kelelahan, barulah segalanya bisa membaik. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, tentu saja Tuhan tidak ingin kita hidup seperti demikian. Ia menciptakan kita untuk hidup dengan penuh sukacita dan kepuasan. Sekalipun kita tidak bisa menghindari untuk hidup di tengah-tengah kesulitan dan pencobaan. Segala macam ikatan pasti bertentangan dengan kehendaknya yang sempurna. Kita bisa baca dalam Yohanes 8 ayat 36. Tuhan bersabda, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Rasul Paulus pun mengajarkan dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah rindu melepaskan kita dari segala belenggu, termasuk belenggu emosi. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari perasaan atau emosi adalah anugerah yang terindah dari Tuhan. Namun karena kita tinggal di dalam dunia yang penuh dosa, maka hadiah ini bisa saja melenceng dari tujuannya yang semula. Itu sebabnya mari kita berdoa agar mulai hari ini kita melihat keagungan anugerah Tuhan, sambil belajar melepaskan diri dari perasaan-perasaan negatif yang membelenggu kita. Allah sanggup membebaskan diri kita dari tekanan belenggu emosi. Yang diperlukan hanyalah mari kita berserah total kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah, dan kiranya Engkau memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami, melindungi kami dari segala malapetaka, sehingga kecelakaan dan kesakitan tidak menimpa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Engkau telah mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami dan memuliakan kami seumur hidup kami. Amin.